semua orang di sini mungkin sadar gitu bahwa bisa belajar di Harvard itu sebuah privilege gitu. Jadi benar-benar semuanya serius belajar gitu sih, dan benar-benar semuanya itu curious gitu. Jadi kalau habis kelas pasti kayak semuanya genuinely nanya gitu ke profesornya kalau ada yang masih bingung. Halo semuanya, selamat datang di 15 menitan unofficial podcast by Broadening, di mana kita membagi cerita generasi muda yang masih berjuang untuk masa depan mereka dan juga masa depan Indonesia. Di sini ada aku Nia dan juga ada teman aku Stefan. Hai semua, welcome Di back. sini kita bakal menemani kalian dalam 15 menit ke depan, dan hari ini kita bakal ngobrol seru nih dengan narasumber yang saat ini sedang berkuliah master dan mendapatkan beasiswa LPDP di Harvard University, one of the best university in this earth. Nah, penasaran kan? Jadi, ya, aku juga excited banget nih sebenarnya buat nge-share. Jadi, ini udah sempat kelihatan bentar, cuman tamu kita ini juga spesial guys, karena dia tuh adalah mahasiswa di Harvard Medical School tahun 2021 ya Kak, benar. Pada saat itu tuh cuma menerima 20 applicants dari seluruh dunia, dan udah penasaran banget kan siapa. Jadi yuk teman-teman langsung aja kita sambut guys kita satu ini, yaitu Kak Gaby. Halo Kak. Hai Kak. Halo semua, halo. Thank you banget ya Kak udah mau ada di sini. Iya. Oke, jadi Kak Gaby kan tadi udah aku jelasin tuh panjang lebar. Cuman boleh dong Kak Gaby kayak perkenalkan dulu dirinya lagi ke teman-teman semua di sini. Oke, halo semua. Kenalin aku Gaby. Aku sekarang lagi ngambil S2 bidang imunologi di Harvard Medical School. Rencananya sih lulusnya Mei 2023. Background aku di Indonesia, aku dokter. Terus ya gitulah, aku tertarik research. Jadi aku ngambil S2 ini deh. Oke, tentunya juga nggak mudah ya Kak, kayak perjalanan untuk akhirnya memutuskan lanjut ke S2 itu sendiri. Jadi kayak kita bakal cerita-cerita ya, soal itu lumayan juga sih. nggak sih Kak ya? Iya, siap-siap. Oke deh. First of all, kita mau tanya dulu nih Kak, terkait perjalanan studi Kak Gaby dari yang tadinya di Indonesia untuk akhirnya masuk ke Harvard melalui beasiswa LPDP. Dan tentunya juga Kak Gaby juga udah sering kan membagikan kayak kiat-kiat untuk masuk dan lolos beasiswa LPDP ke Harvard University. Cuman kayak aku pengen tahu dong kayak sebelumnya tuh gimana sih bukan career, cuman kayak studi yang Kak Gaby lalui di Indonesia itu, misal kayak S1-nya gimana, terus juga apa yang menuntun Kak Gaby untuk akhirnya mau ngambil S2 dan juga imunologi bidangnya. Oke, jadi aku di Indonesia satunya ngambil kedokteran. Jadi aku awalnya kedokteran di UNER, terus habis itu aku koasnya aku pindah ke Unhas karena kayak satu dan lain hal gitu yang mungkin nanti bisa dibahas. Terus Oke. habis itu aku selama kedokteran itu emang aku tertarik sama research gitu. Jadi kayak penelitian gitu, nggak cuman kayak klinis di rumah sakit megang pasien. Jadi emang aku kayak semacam kursus opportunities yang kayak gitu. Jadi aku waktu di UNER habis S1 di UNER itu aku sempat kayak exchange ke Jepang gitu, di mana aku kayak full on research di situ. Jadi pas aku lulus jadi dokter, aku emang mutusin aku mau mendalami research dulu gitu instead of lanjut spesialis kan biasanya. Kemudian aku nyari-nyari program yang cocok. Kebetulan aku juga sempat ikut kayak course imunologi gitu dari Harvard, dan aku really enjoy. Dan aku really enjoy that course gitu. Dan aku juga emang tertarik cancer medicine karena keluarga aku banyak yang kayak kena cancer gitu. Dan ternyata imunologi ini uh, relevan banget sekarang buat terapi kanker. Jadi aku decide buat ngejar S2 imunologi deh. Gitu sih, in a nutshell. Sebenarnya ceritanya tuh menarik soalnya gini. Kalau kita lihat terutama kayak dokter-dokter yang di Indo gitu kan ya. Kan kayak mereka tuh udah punya kayak really fixed career plan gitu kan mostly. Misalnya mereka mulai Ya, S1, kemudian mostly. mereka koas, habis itu mereka ya praktek apa itu nggak tahu namanya. Tapi kemudian akhirnya jadi dokter umum, kemudian habis spesialis seterusnya gitu kan. Tapi yang menarik di sini kayak waktu aku ngebaca soal Kak Gaby itu kan setelah selesai koas di Unhas, habis itu memutuskan untuk
mendalami bidang research kan yang menurut aku juga cukup langka nggak sih orang-orang yang kayak gitu? Atau itu sebenarnya hal yang cukup common di kedokteran? Kalau di US sih ternyata common banget. Tapi kalau di Indo emang jarang banget sih yang aku lihat. Rata-rata yang mendalami ke research itu lebih kayak yang lulusan biology, molecular biology. Ah, Tapi kayak actual kedokteran, anak-anak kedokteran jarang banget sih yang tertarik ke situ. Apalagi research yang di lab gitu. Kan hmm, ada tuh research yang di rumah sakit yang kayak ngambil data pasien. Nah, aku hmm. tertariknya yang research di lab gitu. Itu masih lumayan Oh, jarang sih. tapi emang dari dulu udah tertarik ketika masuk pertama kali kedokteran dari lulus SMA emang udah Mm-mm. kepikiran aku pingin di researchnya atau emang itu baru kepikiran setelah berjalan di kedokteran bahwa oh kayaknya aku lebih suka di research daripada ke kedokterannya gitu. Jadi waktu awal aku masuk FK, aku nggak ada kepikiran sih kayak gitu. Cuman pas aku semester 1 di FK gitu, em, aku ada mata pelajaran aku yang kayak biologi molekuler gitu. Terus itu Mhm. kayak everybody itu kayak give up. Itu kayak mata pelajaran yang semua orang kayak udahlah kayak give up susah banget dan nggak kepake juga gitu kan di pasien gitu. Tapi pas aku belajar itu kayak amazed banget gitu. Oke. Jadi itu kayak susah banget gitu buat aku. Aku kayak mesti karena biologi SMA kan beda jauh banget gitu levelnya. Terus kayak tiba-tiba masuk biologi molekuler gitu kan. Terus aku jadi kayak aku aku ambis ya awalnya kayak cuma belajar buat nilai doang gitu. Jadi aku beli textbooknya. Tapi begitu makin lama makin aku baca kok kayak fascinated banget gitu ya. Jadi dari situ sih aku Aha. mulai tertarik yang kayak research especially biologi yang ke arah molekuler gitu. Oke. Nah, terus kemudian kenapa akhirnya memutuskan buat specifically ke imunologi? Kenapa nggak ke bidang-bidang yang lain? Um, Kalau specifically ke imunologi, mungkin salah satu faktornya yang aku ceritain tadi, jadi ikut kursus Harvard, terus ternyata Mhm. imunologi itu menarik banget. Terus maybe juga karena imunologi itu kayak kompleks banget gitu sih. Jadi selama kita di medicine itu sering banget kan kayak dibahas, oh ya ini autoimun, tapi nggak tahu kenapa gitu. Ini karena peran sistem imun, ini karena inflamasi gitu, karena peradangan. Tapi kayak we never really, kita nggak pernah benar-benar ngerti gitu loh, kayak imuno, kayak jadi sering-sering kali kayak sistem imunnya tuh kayak taken for granted gitu kayak oh ya itu kan karena sistem imun tapi kita nggak terlalu mendalami dinamika sel-sel imunnya itu interplaynya kayak gimana. Jadi pas aku ikut kursus itu dan aku mulai memahami, aku jadi kayak oh this is fascinating. Itu sih kurang lebih. I see, I see. But how is it though? I mean sekarang kamu AGB kan belajar di one of the best medical school in the world kan di Harvard Medical School. And first of all congratulations lah, karena nggak banyak orang yang bisa masuk Thank sana kan. you. Tapi how's the experience kayak selama sudah setahun kan dia berarti di sana? Mm. Was it really fun? Was it really challenging? Is it as good as you thought before? How is it? Uh, iya sih, I think it's fun in the sense yang fun karena aku get to learn apa yang aku suka gitu kan. Terus menurut aku sih yang menarik mungkin karena kalau belajar itu benar-benar kayak deep banget gitu. Jadi kayak aku ngerasa cara aku belajar dan cara aku memahami sesuatu itu jadi kayak challenge. Kalau dulu aku sering kayak belajar, apalagi kalau di kedokteran itu kan kita perlunya cuman kayak pattern matching gitu. Jadi kayak oh ini kayaknya kalau disease-nya kayak gini, gejalanya kayak gini gini gini. Oh, this looks like this disease gitu. Maksudnya kita udah belajar sih kenapa bisa, terus terapinya apa, patofisiologinya apa, tapi nggak sedalam itu gitu. Kalau di sini kan harus kayak tiap minggu dulu, apalagi waktu semester 1, aku tiap minggu dikasih paper 1 2 gitu. Terus paper yang susah banget itu yang kayak paper dari Cell atau dari Nature. Terus kita harus baca, tapi ternyata pas bacanya bukan sekedar ngerti doang gitu kayak oh this is what they found, tapi sampai harus kayak ini tahu nggak kenapa mereka pakai this method gitu atau ini what do you think can be improved gitu from this paper. Jadi aku jadi belajar lebih gimana ya intellectually lebih thorough gitu kalau belajar sih kurang lebih kayak gitu. Ah, tapi what does surprise you the most though about Harvard? Karena kayak
Itu kan kayak the dream of almost academic kan. Kalau orang kepikir masuk ke Harvard gitu. What surprised you the most? What surprised me the most? Gimana ya? Mungkin I don't know if this applies kayak Harvard doang atau kayak other schools gitu. Tapi aku agak kaget lihat etos belajar dan cara belajarnya di sini kali ya dibanding di Indo. Karena probably semua orang di sini mungkin sadar gitu bahwa bisa belajar di Harvard itu sebuah privilege gitu. Jadi benar-benar semuanya serius belajar gitu sih, dan benar-benar semuanya itu curious gitu. Jadi kalau habis kelas pasti kayak semuanya genuinely nanya gitu ke profesornya kalau ada yang masih bingung. Terus aku juga surprise dengan cara belajar di sini, di mana kayak kepintaran kamu itu dinilainya bukan dari jawaban kamu kayaknya, tapi dari pertanyaan kamu gitu. Aku nggak tahu kalau kalian yang di Jerman pernah ngalamin kayak gitu nggak? Jadi kayak kamu, Mungkin try to explain kayak what do you mean ya? jadi I think profesornya itu lebih impressed kalau kamu pas lecture, not necessarily kalau mereka ngasih pertanyaan terus kamu bisa jawab, tapi more impressed kalau pas mereka lagi kasih lecture terus kamu kayak raise your hand, ask a question yang dia kayak good question, I never thought of that gitu. Terus itu mereka kayak impressed banget kalau kamu bisa kayak gitu. Karena kayak good point, I'm really glad you brought that up gitu. Tuh kayak mereka impressed banget kalau kamu bisa kayak gitu. Jadi itu yang agak surprise me sih. Jadi belajarnya bukan cuman imunologi kan ilmu, sebenarnya kayak ilmu science kan. Maksudnya science itu dianggapnya ilmu pasti gitu kan. Tapi belajarnya bukan didaktik gitu, jadi bukan kita dapat knowledge doang gitu, tapi it's also a discussion. Jadi kayak kamu di-explore buat pikir kreatif tentang tentang hal-hal yang mungkin orang-orang pikir udah fix gitu, tapi kamu tetap di-encourage buat creatively explore lagi gitu, think apa yang bisa di-improve atau kira-kira apa yang masih kita perlu know more about gitu. Oh wow. I mean it's really cool ya. Jadi kayak when you got to that level itu bukan sekedar kayak kita trying to gain as much information, tapi juga kayak how to develop that information gitu kali ya. Iya, lebih ya kayak gitu kurang lebih. In a nutshell, aku ceritanya gak banyak. Ya, gak apa-apa. We really love hearing your story itu. Karena this really, karena I think kalau misalnya kita ngomongin kedokteran lagi ya dari awal gitu kan, kayak terutama waktu dulu zaman-zaman SMA nih misalnya, kayak kita kan banyak banget ya kami masuk kedokteran. Habis itu kayak Iya. selalu ya bilang ya aku pingin kedokteran, kemudian selalu kan pertanyaannya macam kamu mau spesialis apa gitu. Mm-mm. Terus tapi nggak pernah dia ngebahas bahwa I want to do research in this topic, bahwa sesuatu yang Oh kepingin iya, develop something, ya kan? Terus iya. tapi sekarang gini, Kak Gaby sekarang di Harvard Medical School ngambil di research, pernah nggak? Apakah ada rencana juga buat nanti kepikiran ngambil spesialis or something like that? Pengen sih. Tapi obviously something yang masih bisa related to immunology. Aku mau jadi physician scientist gitu. Jadi kalau di sini tuh banyak banget physician scientist. Jadi dia dokter, tapi dia masih run a lab dan jadi scientist juga. Masalah dia kayak jadi dokternya megang banyak pasien, apa kayak gimana itu variable tergantung sama kapasitas orangnya. Tapi dia bisa jadi scientist in the same time. Jadi I wish kayak in the future mungkin lebih banyak dokter yang bisa kayak mahasiswa kedokteran itu realize kalau ada this avenue juga gitu loh, dimana kamu tuh bisa jadi scientist juga, nggak harus cuma kayak pick kamu jadi full on clinician atau jadi spesialis apa gitu. Barusan kita telah mendengarkan motivasi Kak Gaby untuk berkuliah di Harvard. In the next episode, kita akan mendengarkan pengalaman Kak Gaby untuk mendaftarkan beasiswa LPDP. Tentunya ini adalah episode yang sangat menarik buat teman-teman, so please stay tune di YouTube ini atau in all streaming platform favorit kalian. Dan this is us, 15 menitan podcast by Everning. See you next Tuesday, bye-bye!